balik perbukitan hijau dan gemericik air sungai Wainapal yang membelah tanah Kebayoran Barat, berdiri sebuah pekon yang terus tumbuh dan berkembang dengan semangat kebersamaan, yaitu Pekon Sidoarjo, yang terletak di Kecamatan Kebayoran Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pekon ini membentang seluas 1.761 hektar, dihiasi panorama alam yang menyejukkan mata, pegunungan yang subur, perbukitan yang hijau, dan hamparan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakatnya. Pekon Sidoarjo terbagi menjadi 5 dusun: Sidoarjo, Sidodadi, Sidowangi, Sidorahayu, dan Sukarjaya, dengan 17 rukun tetangga yang hidup dalam keharmonisan. Masyarakatnya berasal dari beragam suku dan latar belakang. Namun satu hal yang menjadi ciri khas mereka adalah semangat gotong royong dan rasa persaudaraan yang kuat. Sejarah panjang Pekon Sidoarjo bermula dari para perantau dari Pulau Jawa pada tahun 1962. Sebagian berasal dari Jawa Barat yang kemudian membentuk pemukiman di tepi Sungai Wainapal dan kini dikenal sebagai Dusun Sukajaya. Sementara itu, kelompok dari Jawa Tengah dan Jawa Timur menetap di perbukitan yang kini disebut Dusun Sidoarjo. Dari dua kelompok kecil inilah lahir cikal bakal masyarakat yang kemudian pada 17 Februari 1986 resmi menjadi Pekon Sidoarjo, hasil pemekaran dari Pekon Napal. Seiring waktu, pekon ini dipimpin oleh para kepala pekon dari Bapak Rasim, Suhemi, Pak Hardi, Sunarto, TBM Nur, Edi Saputra, hingga Najamuddin. Dan kini di bawah kepemimpinan Bapak Sumarin yang menjabat sejak tahun 2022, Pekon Sidoarjo terus berbenah menuju kemajuan. Sosok Bapak Sumarin dikenal sebagai pemimpin yang bermasyarakat, terbuka, dan selalu mengutamakan kepentingan warganya. Di masa kepemimpinannya, anggaran dana desa dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani yang kini memudahkan petani membawa hasil panen mereka ke pusat desa. Pembangunan rapat beton di jalanan terjal juga dilakukan, menggantikan jalan lama yang dulu sering memakan korban jatuh. Begitu pula dengan pembangunan TPA yang kini berdiri lebih layak setelah sebelumnya hanya beratapkan papan dan dinding seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya, Kami dari perangkat Pekon Sidoarjo, Kecamatan Kebayoran Barat, Kabupaten Tanggamus, ingin menyampaikan masalah pembangunan PKTD yang ada di Pekon Sidoarjo. Salah satunya PKTD jalan produksi menuju ke kebun warga. Yang sebelumnya jalan ini sangat
jelek sekali, bahkan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki, tidak bisa dilalui dengan motor. Dengan adanya PKTD dari Pekon, alhamdulillah bisa dilewati menggunakan roda 2 yaitu motor. Depannya mungkin ada mau rencana peningkatan Pak untuk pengerasannya gitu Pak. Jadi ya kalau sekarang udah lebar Pak, tapi kalau nggak ada peningkatan pengerasan cepat rusak juga, masih agak repot juga gitu Pak. Meluarin apa namanya hasil bumi dari kebun warga itu. Kata mereka kemarin waktu kami bangun ini sangat apa ya namanya berterima kasih sekali, karena memang yang tadinya yang apa disampaikan Mbak Bas tadi yang tadinya nggak bisa pakai motor jadi sekarang bisa pakai motor gitu untuk memperingan tenaga ngeluarin hasil buminya dari kebun itu Pak. Ya baik, sekarang saya berada di atas jalan rapat beton yang dibangun tahun 2025 Pak ya. Dan saya izin bertanya tentang adanya pembangunan rapat beton ini. Di samping saya sudah ada Pak Mahfudin, Pak Ali Rahman, dan Ibu Basaria. Ini sebelum dibangun kondisinya seperti apa sih Pak? Jalannya jelek, sempit. Jelek, sempit, dan yang saya lihat juga ini kondisinya naik Pak ya. Ya, Itu sebelum dibangun kondisinya tanah atau gimana Pak? tanah. Tanah. Ya. Berarti kalau hujan turun kan positif airnya ke bawah nih Pak ya. Itu apa nggak bahaya orang yang dari bawah ingin lewati jalan ini? Sangat bahaya Pak, makanya kami bangun. Iya, sangat bahaya lah. Sangat bahaya banget Pak ya. Ya, Berarti tidak jarang nih orang jatuh ketika melintasi jalan ini Pak ya. ya, Dan setelah dibangun gimana nih tanggapan atau respon dari masyarakat? ya, alhamdulillah. Semua masyarakat senang gitu. Semua masyarakat senang Pak ya atas dibangunnya jalan rapat beton ini. Ya. Dan untuk harapan dari Bapak ke depannya untuk Pekon kita ini seperti apa sih Pak? Ya, yang jelas kepengen lebih maju lah, lebih apa giat pembangunan gitu. Ya intinya dengan adanya pembangunan rabat jalan ini, masyarakat sudah tidak kesusahan lagi untuk melintas ke kebun, nggak ada yang jatuh lagi karena pada awalnya jalannya sangat licin sekali. Jadi ketika masyarakat mau ke kebun itu kalau lewat jalan ini sangat ngeri, Sangat berbahaya. sangat ya. berbahaya karena selain licin juga tanjakannya kan agak lumayan, ini luar biasa. Berarti jalan ini satu-satunya akses menuju bawah. Iya, Tidak ada iya. akses lain. Tidak ada lagi selain jalan ini. Makanya dengan adanya dibangun rabat ya Pak RT ya, sangat iya. membantu ya Iya, Pak RT ya. Iya, iya. Jadi masyarakat melintas sana udah lumayan enak, Udah. nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya atas nama Pak Sumarin selaku Kepala Pekon Sidoharjo, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dalam hal ini saya akan menyampaikan semasa saya menjabat dari 2022 sampai 2025 di Pekon Sidoharjo, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Yakni salah satunya saya dilantik di pertengahan bulan September tahun 2022 setelah mengadakan pemilihan serentak di Kecamatan Kelumbayan Barat. Pada masa itu saya menjabat di awal melakukan pembedahan jalan di Jalan Makam yang ada di Dusun Sidowangi. Kurang lebih panjangnya 800 meter dengan lebar 2 meter. Itu sudah kami laksanakan. Dan kita juga menyalurkan BLT DD di tahun itu juga untuk tahap terakhir. Karena kita menjabat di akhir tahun.
Dan di tahun 2023 kami dari aparatur perangkat pokon, saya selaku kepala pokonnya, menganggarkan untuk ketahanan pangan, yakni penyaluran bibit dan hewani. Hewaninya itu kita salurkan itu kambing untuk dikelola oleh masyarakat di masing-masing dusun. Untuk BLT pun masih kita lakukan untuk penyaluran ke masyarakat supaya ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu dan layak menerima bantuan BLT itu sendiri. Selain pembangunan fisik, pokon ini juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi. Melalui bantuan langsung tunai, warga yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perhatian khusus. Banyak dari mereka yang tinggal di rumah dengan kondisi yang memprihatinkan, seperti dinding kayu berlubang dan atap yang bocor. Pemerintah pokon pun berharap program bedah rumah dapat segera terwujud bagi mereka. Pak, kami silaturahmi ke rumah Bapak. Bapak kan penerima BLTDD kan, Pak? Ya. Ya sayang. Saya kesini cuma hanya kunjungan. Oh ya. Mau bener nggak sih ini ada orangnya rumah ini? Oh benar sayang. Oh, iya, Pak. Ya sayang. Bapak sangat layak sekali menerima BLTDD. Ya. Bapak tinggal sendiri? Sendiri Bu. Oh, sendiri. Sendiri. Istri nggak ada? Istri meninggal. Oh, meninggal. Oh, ya. Terima kasih. Ya. Ya baik, sekarang saya berada di kediaman rumah Bapak Jumani yang dimana beliau adalah penerima bantuan langsung tunai di Pokon Sidoarjo, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Izinin ya Pak Jumani, bertanya-tanya sedikit tentang adanya bantuan yang diterima oleh Bapak. Itu Bapak menerima bantuan itu jumlahnya berapa Pak ya? Udah 3 kali. 3 kali per sekali terima itu berapa Pak? 900.000 rupiah 100.000 rupiah dalam kurun waktu 3 bulan Pak ya? per 3 bulan. Nah, dengan adanya bantuan tersebut, tanggapan Pak Jumani ini gimana sih? Alhamdulillah, terima kasih setelah saya menerima bantuan tersebut. Jadi untuk mencukupi ekonomi, alhamdulillah bisa tercukupi. Karena saya tinggal seorang diri Pak ya. Jadi per 3 bulan itu mungkin cukup, tidak cukup dari per 900 itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk membeli beras, minyak, dan kebutuhan yang lain Pak ya. Oh, jadi Pak Jumani ini tinggal di rumah ini seorang diri? Seorang diri, saya seorang duda, istri saya meninggal dunia. Turut berduka cita Pak ya. Amin, amin. Dan harapan Bapak untuk bantuan ini gimana Pak? Masih pengen ada atau enggak? Oh, harapan saya masih lebih banyak lagi untuk membantu masyarakat yang seperti saya. Bisa dikatakan masyarakat yang tidak mampu Pak. Ya seperti rumah saya tidak kuat membangun. Ya, itu yang saya perhatikan dari tadi Pak ya, yang dimana rumah kita bisa dibilang kondisinya nggak layak Pak ya. Iya, papan-papan sudah sudah tua. Mungkin bahkan atapnya juga kalau musim hujan bocor Pak ya. Bocor, 1-2 bocor Pak ya, bocor. Jadi reng-reng bagian atas itu udah pada putus Pak. Dan yang saya dengar dari aparat-aparat pokon katanya Bapak juga hidup tanpa listrik Pak ya. Iya. Jadi kita menggunakan untuk penerangannya baterai Pak. Baterai Pak Iya, kita baterai saja karena untuk membeli listrik tersebut kita tidak mampu. Karena tidak mampu jadi tidak menggunakan listrik Pak. Nah iya. Kita bisa masuk ke dalam rumah Oh Bapak, boleh, dipersilahkan masuk. Ya beginilah kondisi di dalam rumahnya Pak Jumani yang dimana atap-atapnya banyak yang bocor, papan-papan sudah mulai rapuh. Harapan Bapak kepada pemerintah apa sih Pak? Bisa Bapak sampaikan? Ya, harapan saya kepada pemerintah terkait untuk bisa membantu saya, maksudnya seperti bedah rumah. Jadi rumah saya sudah tidak layak. Untuk membangun pun saya tidak mampu Pak membangunnya. Jadi saya mengharapkan kepada pemerintah terkait untuk membantu saya untuk seperti bedah rumah. Intinya dibantu untuk bedah rumah Pak ya.
Jadi Bapak Jumani berharap kepada pemerintah terkait agar Bapak mendapatkan bantuan pada rumah Pak ya. Iya, Karena kondisi daripada rumah Pak Jumani ini bisa dibilang sudah tidak layak sudah Pak ya. tidak layak. Ketika ingin tidur di musim hujan itu pasti Bingung tidak saya, nyaman, Pak. ya. Sini bocor, sini bocor. Di 2023 itu fisik yang kita bangunkan yakni untuk pembangunan TPA yang berada di Dusun Sidodadi. Kami dari perangkat Pokon Sidoarjo ingin menyampaikan pembangunan gedung TPA yang dibangun pada tahun 2023 yang luasnya 6 kali 9 meter. Yang dulunya pembangunan gedung TPA sangat sederhana, hanya dari papan dan lumayan sempit, bahkan tidak ada kamar mandinya. Dan sekarang pada tahun 2023 dipimpin oleh lurah yang baru yaitu Bapak Sumarin. Ini terbentuklah pembangunan gedung TPA yang mana luasnya 6,9 meter. Dengan adanya ini alhamdulillah sangat membantu khususnya untuk Dusun Sidodadi, bahwa yang dulunya ngajinya mungkin ke dusun-dusun lain sekarang bisa ngaji di dusun sendiri, dan mungkin muridnya sudah mencapai sampai 40 murid. Untuk 2024-nya kita lakukan yakni untuk pembangunan gedung GSG di Balai Pekon Sidoarjo. Karena apa? Selama berdirinya Pekon Sidoarjo ini belum ada gedung untuk balai pertemuan masyarakat yang layak. Jadi di tahun 2024 hasil musyawarah bersama dengan PHP, LPM, dan tokoh masyarakat kita sepakat untuk membangun gedung GSG dengan luas 10 kali 19 yang telah kita laksanakan. Jadi untuk penyaluran BLT masih tetap kita salurkan, dan untuk ketahanan pangan masih sama, yakni untuk pembibitan pala dan penyaluran kambing untuk penambahan kambing yang sudah kita salurkan di tahun 2023. Dan alhamdulillah sampai hari ini kambing itu sudah berkembang biak, dan mudah-mudahan dengan adanya kambing itu berkembang biak bisa meningkatkan taraf ekonomi dari masyarakat. Namun, di balik kemajuan itu masih ada tantangan besar yang dihadapi. Jalan lintas kabupaten yang menjadi akses utama kini rusak parah. Yang roda 2 hingga truk pengangkut hasil bumi seringkali kesulitan melintas. Bahkan tak jarang truk terguling di tanjakan curam. Masyarakat berharap pemerintah kabupaten dapat segera melihat dan memperbaiki jalan ini. Ya baik, sekarang saya berada di Jalan Lintas Tanggamus yang kondisinya bisa dibilang sangat ekstrim, yang dimana Jalan Lintas Tanggamus ini berada di Kecamatan Kelumen Barat, Kabupaten Tanggamus. Dan di samping saya sudah ada Pak Samsir selaku masyarakat dari Pokon Sidoarjo ini Pak ya. Jadi bertanya nih Pak tentang adanya jalan akses kabupaten di Pokon kita ini. Ini kondisinya sampai mana Pak rusaknya? Waduh, kalau kondisi rusaknya sih banyak Mas. Dari Lengkukai Mula tuh sudah rusak ya, pertigaan ke sini sampai sini ke Paku, kalau ke kiri dan ke Umbar gitu. Jadi untuk kendaraan roda 4 atau roda 2 gimana Pak ketika melintasi jalan yang bisa dibilang ekstrim seperti ini? Ya, untuk roda 2 ya harus hati-hati karena dia bersifat juga licin, juga ada benjolan, bisa nyangkut di dasar motor. Untuk mobil juga roda 4 yang muat-muat, ya jangan banyak-banyak muatnya karena kondisinya miring seperti ini. Begitu juga dengan jalan penghubung menuju Kecamatan Kumayan yang dikenal sangat terjal dan juga berbahaya. Seringkali pengendara dari luar daerah tidak mengetahui kondisi jalan yang menurun tajam ini, hingga menyebabkan kecelakaan akibat remblong. Pemerintah Pokon pun mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat melewati jalur ini.
di tanjakan Sukajaya ini sering terjadinya kecelakaan dikarenakan tanjakan yang sangat curam. Sudah beberapa korban yang jatuh dari sini itu rata-rata dari orang jauh, dari kabupaten-kabupaten lain. Maka untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang dari kabupaten lain untuk sangat berhati-hati saat melintasi di tanjakan Sukajaya ini, karena kan tanjakan yang sangat curam dan sering terjadi kecelakaan. Tambahan sedikit, mungkin nggak jauh beda dengan apa yang Pak Sekde sampaikan. Kalau melalui jalan ini harus sangat hati-hati karena sering terjadi itu remblong. Di sini Pak, saya akan sedikit menyampaikan kondisi sungai yang disebut Wai Napal atau tepatnya ada di Dusun Sukajaya Pak. Beginilah kondisi sungai Sukajaya yang sering rawan banjir Pak. Jadi ini alhamdulillah barusan ada normalisasi sungai dari bulan kemarin ya Pak ya. Nah di sini Pak, sebelumnya ada normalisasi sungai ini Pak, sering kejadian banjir Pak kalau hujan. Jadi kampung Sukajaya ini ada di bawah sana Pak. Ya, makanya dari setiap tahun ke tahun kami ke pusat apapun provinsi kabupaten selalu mengusulkan untuk di musrembangnya itu untuk turap Pak. Turap itu sama halnya coran dinding seperti ini Pak. Pengaman dinding cor ini gitu. Jadi dia nggak terkikis kembali, jadi nggak nutup sungai, nggak jadi dangkal gitu Pak. Untuk di tahun 2025 ini kita dari Pekon Sidoarjo melakukan yakni untuk menganggarkan 20% ke BUMDes, permodalan untuk menunjang ketahanan pangan di Pekon Sidoarjo melalui program pemerintah pusat. Dan di situ juga kita melakukan pembentukan Kopdes Merah Putih di Pekon Sidoarjo. Semoga melalui program ini masyarakat Pekon Sidoarjo lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, dan lebih maju lagi ke depannya. Ya baik, sekarang saya ditemani oleh Bapak Warim dan juga Ibu Mega, yang dimana beliau adalah selaku Ketua BUMDes Pak ya. Iya. Izin bertanya nih Pak tentang adanya BUMDes di Pekon Sidoarjo ini. Untuk BUMDes kita sendiri tuh bergerak di bidang apa sih Pak? Pertanian jagung Pak, tematik jagung. Pertanian jagung Pak ya. Tanam jagung kita Pak. Itu untuk luas lahan sendiri berapa rantai atau berapa hektar Pak? 3 hektar Pak. 3 hektar Pak ya. Itu udah ditanamin apa belum itu Pak? Belum Pak, masih tahap kita pembersihan apa namanya itu Pak? Pembersihan lahan, masih Pak. Dibersihin gitu Pak ya. Ya. Untuk sistem dari tanam jagung sendiri itu gimana sih Pak? Ya kita awal itu kan kita pembersihan lahan dulu Pak ya. Habis pembersihan lahan terus kita baru ada penanaman gitu Pak. Jadi enggak, karena kita kan buka lahannya lahan pegunungan Pak. Nah, karena cuaca ini hujan jadi lambat gitu Pak. Ya kalau kita nggak ada kendala ya bisa tembus, bisa 12, bisa 13 Pak. Oh, kalau tidak ada kendala bisa tembus 12 sampai 13 ton Pak ya. Ya. Nanti bakal dikurangi oleh modal, pupuk Ya. dan lain sebagainya. Ya, Pak. Dan tanggapan Bapak tentang adanya BUMDes di Pekon kita ini seperti apa? Ya sangat bangga Pak, karena kita bisa menghasilkan peluang-peluang tenaga kerja untuk wilayah sini Pak. Dan harapan Bapak ke depannya untuk Pekon kita ini seperti apa sih? Harapan kita lebih maju dari sekarang Pak. Dan untuk stunting kita menganggarkan 10% melalui dana desa.
Karena apa? Stunting wajib kita tuntaskan, kita entaskan supaya ke depan calon-calon penerus bangsa bebas dari stunting. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Tanggamus yang telah mengalokasikan anggaran dana desanya untuk kita lakukan permodalan di BUMDes maupun KOPDesnya. Dan apa yang sudah kita lakukan untuk pembangunan fisik yang sudah kita lakukan dari 2023, 2022, 2023, 24, dan 25. Mari kita jaga segala pembangunan yang telah kita lakukan demi untuk kesejahteraan masyarakat, bermanfaat untuk kita bersama. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di bawah langit Mumbai Barat yang biru dan udara segar dari pegunungan, Pekon Sidoarjo terus menapaki langkah menuju kesejahteraan. Dengan pemimpin yang peduli, masyarakat yang kompak, dan alam yang memberi kehidupan, Pekon ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan kebersamaan adalah kunci kemajuan sebuah Pekon. Inilah Pekon Sidoarjo, dari tanah perantauan tumbuh menjadi Pekon yang penuh harapan.